Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Noviandi dengan NPM 6204016. Kali ini saya akan mereview Establishing the Principle in Halal Logistics by Marco Tiemann. Pertama-tama, saya akan membacakan abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip logistik halal. Penelitian eksplorasi ini berdasarkan pada kelompok diskusi besar yang diadakan di Malaysia untuk menentukan ruang lingkup logistik halal, prinsip-prinsipnya dan dasar bagi negara-negara muslim dan non-muslim. Selanjutnya ada introduction. Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas rantai pasok makanan halal dan logistik halal, khususnya dalam konteks kebutuhan umat Islam untuk memastikan kepatuhan makanan terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini mendorong perlunya fokus pada logistik halal yang mencakup gudang karena kompleksitas rantai pasok yang meningkat, pertumbuhan pasar halal, dan peraturan yang lebih ketat. Dalam Islam, makanan harus halal, tidak boleh haram, dan menghindari hal-hal yang meragukan. Konsep thayyib, sehat dan baik juga menjadi fokus menciptakan kebutuhan untuk memahami dan mengelola integritas rantai pasok makanan halal. Faktor risiko terkait kontaminasi dan kompleksitas rantai pasok modern membuat integritas semakin sulit dideteksi. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada perencanaan. Di bawah naungan IHI Alliance, kelompok diskusi besar telah dikoordinasikan dengan intensif untuk menilai dan merancang model rantai pasok halal. Tujuan kelompok diskusi besar adalah membangun konsensus tentang satu, ruang lingkup logistik halal, prinsip-prinsip dan logistik halal. Ketiga, dasar logistik halal untuk negara-negara non-muslim dan negara muslim. Pemilihan yang kedua ada pemilihan peserta. IHI Alliance mengundang berdasarkan pemilihan yang disengaja. Jumlah peserta termasuk pakar syariah dan halal terkemuka dari Universitas Malaysia, pakar standar halal dari pemerintah Malaysia, pakar halal dari industri, produsen, pengecer, dan penyedia layanan logistik, serta penyedia layanan logistik. Yang ketiga ada pelaksanaan sesi diskusi. Sesi kelompok diskusi besar yang diadakan pada 27 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia, berlangsung 1 hari penuh. Sesi dimulai dengan presentasi tentang topik logistik halal dan pentingnya manajemen rantai pasok untuk mengakrabkan peserta dengan topik ini. Fokus sesi pagi adalah mencapai konsensus tentang ruang lingkup logistik halal dan prinsip-prinsipnya. Pada sesi sore terdapat diskusi tentang 5 isu kunci terkait kontaminasi silang. Pemisahan fisik halal, klarifikasi gudang, persepsi konsumen industri terhadap gudang halal, dan pelacakan dalam logistik halal. Yang keempat ada analisis dan pelaporan. Sesi kelompok diskusi besar dan kelompok fokus berikutnya direkam suara dan ditranskripsikan. Ide-ide diklarifikasikan dalam kategori untuk menemukan pola atau tema. Validitas kelompok diskusi besar melibatkan strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman kesalahan. Bias moderator diidentifikasi sebagai kekhawatiran serius dan pernyataan dirancang untuk mengundang keterbukaan dan menghindari bias. Selanjutnya ada result atau hasil. Yang pertama ada ruang lingkup logistik halal. Kelompok diskusi besar bertujuan mencapai konsensus mengenai ruang lingkup logistik halal, prinsip-prinsip di dalamnya, dan dasar logistik halal untuk negara-negara muslim dan non-muslim dalam hal lebar disepakati untuk mencakup gudang, transportasi, dan operasi terminal. Dalam hal kedalaman, beberapa topik yang harus diatasi adalah definisi, persyaratan, proses, prosedur, pelacakan, dan penelusuran. Pembersihan sebagai tindakan korektif. Kemasan dan pelabelan, organisasi, dan sertifikasi. Yang kedua, menghasilkan prinsip-prinsip logistik halal.
Kelompok diskusi besar merumuskan 5 prinsip logistik halal yang disepakati. Pertama, niat untuk menciptakan sistem logistik halal global yang patuh terhadap syariah. Kedua, meminimalkan kesulitan bagi industri halal. Ketiga, mengidentifikasi kontaminasi antara halal dan haram dan cara menghindarinya. Keempat, menciptakan evolusi rantai nilai dan rantai pasokan halal lengkap. Kelima, melakukan pembandingan dengan standar halal, praktik terbaik, dan standar internasional yang sudah ada. Yang ketiga ada dasar logistik halal. Sebagai dasar logistik halal, disepakati bahwa 3 komponen utama adalah kontak langsung dengan yang haram, resiko kontaminasi, dan persepsi konsumen muslim untuk mengakomodasi perspektif rantai pasok dalam konteks halal yang baru. Dibuat tingkat kepatuhan minimum dan tingkat prevensi. Tingkat minimum menangani kontak langsung dengan yang haram dan resiko kontaminasi, sedangkan tingkat preferensi juga mempertimbangkan persepsi. Yang keempat, ada pendekatan, proses, dan keberlanjutan. Logistik halal memerlukan pendekatan rantai pasok dan proses yang jelas. Meskipun dirancang untuk mencegah kontaminasi, langkah-langkah korektif juga perlu ditetapkan. Selain itu, diperlukan pengukuran persepsi konsumen. Konsensus tercapai bahwa integritas halal terbatas pada wadah atau kendaraan angkut. Yang kelima, menghasilkan pelacakan dan penelusuran. Dalam hal pelacakan dan penelusuran, sepakat untuk hanya melibatkan pelanggan dan memasok tingkat 1. Ini sesuai dengan regulasi UE untuk rantai pasok makanan. Teknologi pelacakan dan penelusuran tidak dispesifikasikan agar tidak menciptakan hambatan bagi pemain kecil tanpa teknologi informasi yang canggih untuk mematuhi. Selanjutnya, ada conclusion. Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas rantai pasokan makanan halal dan logistik halal, khususnya dalam konteks kebutuhan umat Islam untuk memastikan kepatuhan makanan terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini mendorong perlunya fokus pada logistik halal yang mencakup gudang, transportasi, dan operasi terminal. Integritas rantai pasok makanan halal menjadi semakin penting karena kompleksitas rantai pasok yang meningkat, pertumbuhan pasar halal, dan peraturan yang lebih jelas. Selanjutnya ada my opinion. Menurut opini saya, dengan demikian hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem logistik halal yang komprehensif dan dapat diterapkan secara global. Opini saya, penelitian ini menggambarkan kebutuhan yang mendesak untuk memastikan integritas rantai pasok makanan halal dan memperkenalkan logistik halal sebagai solusi potensial. Saya setuju bahwa dalam konteks kebutuhan umat Islam, menjaga kepatuhan makanan terhadap prinsip-prinsip Islam menjadi sangat penting. Logistik halal yang mencakup gudang, transportasi, dan operasi terminal menjadi aspek strategis dalam memastikan hal ini. Konsep bahwa makanan harus halal, menghindari yang haram, dan thayyib, sehat dan baik, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, memahami resiko kontaminasi dan kompleksitas rantai pasok modern menjadi kunci untuk meningkatkan integritas terutama di tengah pertumbuhan pasar halal yang pesat. Logistik halal bukan hanya tantangan praktis, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang mendukung ide bahwa logistik halal harus mencakup persepsi konsumen. Karena halal tidak hanya masalah teknis, tetapi juga melibatkan keyakinan dan sensitivitas individu. Pentingnya meminimalkan kesulitan bagi industri halal dalam menciptakan evolusi dalam rantai dan nilai rantai pasok halal menunjukkan bahwa logistik halal bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memberikan kontribusi pada pertumbuhan industri halal secara keseluruhan. Baik, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.